Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radina. Saya akan menjelaskan materi tentang bab 15, yaitu adalah saham. Yang pertama adalah pengertian saham. Saham adalah tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan. B yaitu adalah kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya. C yaitu adalah persediaan yang siap untuk dijual. Next yaitu adalah pengertian common stock and preferred stock. Common stock, saham biasa, adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal rupiah, dolar, yen, dan sebagainya, di mana pemegang diberi hak untuk mengikuti rapat umum pemegang saham dan RUPSLB, rapat umum pemegang saham luar biasa, serta berhak untuk menentukan membeli right issue, penjualan saham biasa terbatas atau tidak yang selanjutnya di akhir tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk dividen. A. Preferred stock, saham istimewa. Preferred stock, saham istimewa, adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal rupiah, dolar, yen, dan sebagainya, di mana pemegang akan memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk dividen yang akan diterima setiap kuartal 3 bulan. Next, jenis-jenis saham. A. Blue chip stock, saham keunggulan, adalah saham dari perusahaan yang dikenal secara nasional dan memiliki sejarah laba, pertumbuhan, dan manajemen yang berkualitas. B yaitu adalah growth stock, adalah saham-saham yang diharapkan memberikan pertumbuhan laba yang lebih tinggi dari rata-rata saham lain, dan karenanya mempunyai PER yang tinggi, squat husnan. C. Defensive stock, saham-saham defensif, adalah saham yang cenderung lebih stabil dalam masa resesi atau perekonomian yang tidak menentu berkaitan dengan dividen, pendapatan, kinerja pasar. D yaitu adalah cyclical stock, adalah sekuritas yang cenderung naik nilainya secara cepat saat ekonomi semarak dan jatuh juga secara cepat saat ekonomi lesu. Next, yaitu adalah seasonal stock, adalah perusahaan yang penjualannya bervariasi karena dampak musiman, misalnya karena cuaca liburan. Sebagai contoh, pabrik mainan memiliki penjualan musiman yang khusus pada musim Natal. F. Speculative stock, adalah saham yang kondisinya memiliki tingkat spekulasi yang tinggi, yang kemungkinan tingkat pengembalian hasilnya adalah rendah atau negatif. Next, yaitu adalah 4. Agio saham. Agio saham merupakan selisih dari harga jual dan harga beli. Misalkan harga jual adalah 750, per lembar, maka agio saham yang dicatat adalah Rp70 per lembar saham. 5. Yaitu menghitung rate of return pada preferred stock dan common stock. Ada yang menarik pada saat seseorang memiliki preferred stock, saham istimewa. Jika dilihat dari perspektif rate of return, yaitu saham-saham preferred ini biasanya memberikan dividen yang tetap setiap tahunnya, seperti halnya obligasi. Pada umumnya, saham preferred ini tidak mempunyai hari jatuh, yaitu adalah perpetuity. Rate of return dari saham preferred ini dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Rate of return sama dengan dividen per lembar S per harga pasar. Next, contoh soal. Diketahui bahwa PT Mutiara Timur memiliki saham istimewa dengan nilai nominal sebesar Rp1 miliar dan pembayaran dividen dilakukan setiap tahunnya sebesar 150 juta, serta harga pasar untuk saham tersebut sebesar Rp450 juta. Maka berdasarkan data tersebut, kita dapat menghitung rate of return dari saham preferred PT Mutiara Timur. Rate of return sama dengan dividen per lembar S per harga pasar. Rate of return sama dengan 150 juta per 420 juta sama dengan 0,3571 sama dengan 35,71%. Maka rate of return yang diperoleh adalah 35,71%. Next, yaitu adalah 6. Keuntungan memiliki saham. A. Memperoleh capital gain, yaitu keuntungan pada saat saham yang dimiliki tersebut dijual kembali. B. Memperoleh capital gain, yaitu keuntungan pada saat saham dimiliki tersebut dijual kembali pada harga yang lebih mahal. C.
C. Memiliki hak suara bagi pemegang saham jenis common stock saham biasa seperti pada RUPS dan RUPSLB. D. Dalam pengambilan kredit ke perbankan, jumlah kepemilikan saham yang dimiliki dapat dijadikan sebagai salah satu pendukung jaminan atau jaminan tambahan. Dengan tujuan untuk membuat lebih yakin pihak penilai kredit dalam melihat kemampuan calon debitur. CG sama dengan PIT kurang PIT kurang 1 per PIT kurang 1. Keterangan CG sama dengan capital gain, PIT sama dengan harga saham akhir periode, PIT sama dengan harga saham akhir periode sebelumnya. Next, 7. Pelaku pasar saham. Adapun para pelaku di pasar saham di samping perusahaan yang bersangkutan juga terus melibatkan pihak lainnya, yaitu emitmen, yaitu perusahaan yang terlibat dalam menjual sahamnya di pasar modal. B, yaitu adalah underwriter atau pinjaman, yaitu yang menjamin perusahaan tersebut dalam menjual sahamnya di pasar modal. C, broker atau pialang. Adapun pengertian broker, R. J. Shock menjelaskan broker adalah perantara antara membeli dan dengan penjual sekuritas. 8. Menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham. Adapun rumus yang menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham adalah R sama dengan D1 per PN tambah P1 kurang PO sama per PN. Keterangan R sama dengan keuntungan yang diharapkan, D1 sama dengan dividen tahun 1, PO sama dengan harga beli, P1 sama dengan harga jual. Next, contoh soal. Manajer keuangan PT Bala Putra Dewa melakukan analisis keuntungan pada perusahaannya bahwa dividen tahun 1 yang diperoleh sebesar 5.000. Adapun harga beli dan harga jual masing-masing adalah sebesar 250, kurang dan 270 rupiah. Maka kita dapat menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham tersebut adalah dengan cara R sama dengan D1 per PO tambah P1 kurang PO per PO. R sama dengan 5.000 per 250 tambah 270 kurang 250 per 250. R sama dengan 20 tambah 0,80. R sama dengan 20,80. Sehingga kita memperoleh hasil untuk keuntungan yang diharapkan dari saham tersebut adalah 20,80. Next, 9. Menghitung nilai buku per lembar saham. Adapun rumus untuk menghitung nilai buku per lembar saham adalah NBP sama dengan TE per JSB. Keterangan NBP sama dengan nilai buku per lembar saham, TE sama dengan total ekuitas, ISB sama dengan JSB sama dengan jumlah saham yang beredar. Contoh soal. Diketahui bahwa nilai total ekuitas PT Murti Abadi adalah 4 miliar dan jumlah saham yang beredar sebanyak 15 lot, maka nilai buku per lembarnya adalah jawaban NBP sama dengan TE per JSB. NBP sama dengan 4 miliar per 7.500. NBP sama dengan 533.333.333 rupiah. Maka nilai buku per lembarnya adalah 533.333.333 rupiah. Catatan, satu lot adalah 500 lembar. Next, yaitu adalah menghitung pembayaran dividen yang tidak teratur. Dalam kondisi tertentu, perusahaan kadangkala melakukan pembayaran dividen yang tidak teratur setiap waktunya, dan itu terjadi bukan disengaja. Namun tentunya didasarkan dengan berbagai alasan. Adapun rumus untuk menghitung pembayaran dividen yang tidak teratur adalah PO sama dengan D per 1 tambah K pangkat 1 tambah D per 1 tambah K pangkat 2 tambah titik-titik D per 1 tambah K pangkat. Keterangan PO sama dengan nilai intrinsik saham, D sama dengan dividen, K sama dengan tingkat diskonto. Next, contoh soal. Sebuah perusahaan membayarkan dividen selama 8 periode sebagai berikut. Periode ke T, DT yang kolom pertama 30 rupiah, kolom kedua sama dengan 20 rupiah, kolom ketiga
Rp23, kolom keempat sama dengan Rp30, kolom kelima sama dengan Rp26, kolom keenam sama dengan Rp28, kolom 7 sama dengan Rp30, kolom 8 sama dengan Rp34. Dan dimaksimalkan tingkat diskontonya adalah konstan, yaitu 5% setiap periodenya, maka kita dapat menghitung nilai intrinsik saham tersebut berdasarkan rumus di atas. PO sama dengan 31 tambah 0,05 pangkat 1 tambah 21 tambah per 1 tambah 0,05 per pangkat 2 tambah 23 per 1 tambah 0,05 pangkat 3 tambah 30 per 1 tambah 0,5 pangkat 4 tambah 26 per 1 tambah 0,05 pangkat 5 tambah 28 per 1 tambah 0,05 pangkat 6 tambah 30 per 1 tambah 0,05 pangkat 7 tambah 34 per 1 tambah 0,05 pangkat 8. PO sama dengan 176,86,00468, maka nilai intrinsik per saham per lembarnya adalah 176,86,00468. Next, 11. Earning per share EPS. Earning per share atau pendapatan per lembar saham adalah bentuk pemberian bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham dari setiap saham yang dimiliki. Adapun rumus earning per share adalah EPS sama dengan IP per JSB. Keterangan EPS sama dengan earning per share. EPS sama dengan earning after tax atau pendapatan setelah pajak. JSB sama dengan jumlah saham yang beredar. Contoh soal, PT Maharani Utama mencatatkan pada tahun 2007 memperoleh earning after tax sebesar 200 juta dan 200.000 rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Maka berdasarkan rumus di atas kita dapat menghitung EPS sebagai berikut. 200 juta per 200.000, EPS sama dengan 1.000, maka EPS PT Maharani Utama adalah 1.000 per lembar saham. Next, 12. Price earning ratio atau PER. Bagi para investor, semakin tinggi price earnings ratio, maka pertumbuhan laba yang diharapkan juga akan mengalami kenakan. Dengan begitu, market price per share, harga pasar per lembar saham, dengan earning per share, laba per lembar. Adapun rumus price earning ratio adalah PER sama dengan MPS per EPS. Keterangan per price earnings ratio, MPS sama dengan market price per share, EPS sama dengan earning per share. Next, contoh soal, PT Lengkung Pasifik menginginkan pada saat malam go publik memperoleh harga pasar per lembar sahamnya adalah 12.000 dan mengharapkan laba per lembar sahamnya adalah sebesar 315, maka berdasarkan rumus di atas kita dapat menghitung price earning rationya adalah sebagai berikut. PER sama dengan 12.000 per 315, PER sama dengan 38, maka price earning ratio diperoleh adalah 38 kali. Next, menghitung return on investment ROI. Return on investment ROI atau pengembalian investasi di beberapa referensi lainnya, rasi ini juga ditulis dengan return on total asset atau ROA. Adapun rumus return on investment ROI adalah earning after tax it per total assets. Keterangan earning after tax sama dengan laba setelah pajak sama dengan total aset sama dengan total aktiva. Next, contoh soal, berdasarkan pada data neraca dan laporan laba rugi PT Jayabaya Utara, terlihat bahwa IP perusahaan adalah berjumlah Rp720 dan total assets adalah 8.000. Maka kita dapat menghitung return of investment perusahaan tersebut sebagai berikut. ROI sama dengan 720 per 8.000, ROA sama dengan 0,09, maka return on investment dari PT Jayabaya Utara adalah 0,09.
Next, 14. Menghitung return on equity ROI. Return on equity ROI disebut juga dengan laba atas equity. Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas. Adapun return on equity ROI adalah earning after tax per shareholders equity. Keterangan sama dengan earnings after tax it sama dengan laba setelah pajak, sama dengan shareholders equity sama dengan modal sendiri. Next, contoh soal. Berdasarkan data pada neraca dan laporan keuangan PT Gunung Bromo pada tahun 2010, disebutkan bahwa laba setelah pajak perusahaan adalah Rp1.265 dan dana sendiri adalah Rp3.803. Maka kita dapat menghitung return on equity dari PT Gunung Bromo tersebut sebagai berikut. ROE sama dengan 1.265 per 3.803. ROI sama dengan 0,33, maka return on equity dari PT Gunung Bromo adalah 0,33. 15. Zero growth model dan signaling theory. Zero growth model atau yang lebih banyak investor menyebutnya model tidak bertumbuh. Kondisi zero growth model merupakan kondisi yang harus berhati-hati untuk dipahami oleh pihak investor. Karena bagi investor naik turun dari konstannya saham di pasar, market akan memberikan sinyal positif dan negatif. Konsep signaling theory adalah teori yang membahas tentang naik turunnya harga di pasar sehingga akan memberi pengaruh pada keputusan investor. Adapun rumus zero growth model sama dengan PO sama dengan D per K. Next, contoh soal. PT Mahoni Pasifik Utama pada tahun 2007 mengumumkan membayar dividen konstan sebesar 500 juta setiap tahunnya. Suku bunga diskonto per tahunnya adalah ditetapkan 17,5%. Maka kita dapat menghitung nilai intrinsik saham per lembarnya. PO sama dengan 500 juta per 0,175. PO sama dengan 2,857 miliar 142.857 rupiah. Next, 16. Gordon Growth Model. Dalam perhitungan common stock, Mire J. Garden mengembangkan suatu formula di mana formula Gordon ini biasa dikenal dengan constant growth model, yaitu PO sama dengan D1 per Y kurang G. Keterangan PO dinilai dari saham biasa, D1 sama dengan revenue dividen dalam 1 tahun, R sama dengan rate of return yang diinginkan, G sama dengan growth yang ditaksir adalah selalu yang konstan. Next, contoh soal. Manajer keuangan PT Cahaya Sakti Mandala mengumumkan penerimaan dividen tahun 2008 sebesar 8 miliar. Adapun rate of return yang diinginkan adalah 20% dari pertumbuhan ditaksir 19,5%. Maka kita dapat menghitung nilai dari saham biasa tersebut adalah PO sama dengan 8 miliar per 0,20 kurang 0,195. PO sama dengan 8 miliar per 0,005. PO sama dengan 1,600 miliar. Maka nilai dan saham biasa tersebut adalah 1,600 miliar. Next, 17 stock splits dan perhitungannya. Menurut Hendy M. Fakhrudin, stock splits pemecahan saham adalah pemecahan nilai nominal saham menjadi nominal yang lebih kecil, misalnya dari nilai nominal 1000 per saham menjadi 500 per saham, menjadi 100 per saham. Next. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.